esoteri, keris pribadi itu nggak boleh sembarangan ditunjukkan ke orang. Sinengker. Iya, kenapa Sinengker? Di situ katakan kayak tersurat apa yang pernah kita alami itu bisa dibaca lewat pusaka. Oh gitu Bang ya. Bisa dibaca. Jadi misalnya saya dulu gini itu orang yang ahli itu pun bukan dari apa ya, dari ahli tayo atau bukan. Jadi gambar di pamor itu bisa dibaca. Bisa dibaca. Iya dibaca. Oh, orang ini masa kecil lagi nih, masa remajanya ini, sampai dewasa ini. Nah, terus nanti ke depan, maksudnya ke depan masa depan kita. Okay. Ini ditata sedemikian rupa biar apa yang kita alami nantinya ini tertata dengan baik. Oh seperti itu Iya. Bang. Wow. Ternyata gini ya. Kalau kita berbicara tentang masalah pusaka ataupun juga dalam hal ini adalah keris. Bener kalau orang bilang bahwa keris itu ibarat kata adalah kita itu seperti kita kayak membawa sebuah doa seperti itu, Ge. Selalu diiringi dengan doa. Iya, seperti itu. diiringi doa. Luar biasa sekali berarti ya. Wah. Kalau leluhur dulu kan waktunya kan menitipkan doa di keris. Di keris, nggih. Benar sekali. Itu jadi kalau kita membawa atau ada di rumah kan ada doa di situ. Ada doa di situ. Saya sangat setuju sekali. Ada yang bilang bahwasanya kalau kita merawat keris sama halnya kita merawat doa. Betul seperti itu Bang. Oh ya Pak Rahmat tadi katanya pengen menunjukkan apa contohnya itu seperti apa. Ada Pak ini. Nah, ini pusaka saya ini. Ini pusaka waktu itu yang saya pesan untuk pribadi. Oh ini pribadi. Iya, pribadi. Jadi waktu itu saya nggak berpikir kepingin lurus atau apa atau dapur apa, saya nggak, terserah bambu, dan bambu tidak mengarang-arang. Beliaunya waktu itu sekitar 3 hari tirakat. Baru saya ditelepon diberi jawaban. Oh gitu. Iya, masuk pamornya. Ini untuk pribadi ya? Iya. Nggak apa-apa ditunjukkan anu? Nggak apa-apa, ini kan istilahnya apa ya, yang sifatnya pribadi kan tetap harus diuri-uri gitu loh, gitu, tentang pusakanya. Ini bukan tentang pribadinya. Oh iya. Yang kita uri-uri ini kan pusakanya, bukan pribadi. Kita pun kalau melihat belum tentu kita juga bisa melihat membaca dari karena kalau boleh dibilang untuk membaca dari pusaka itu ada ilmu khusus Pak ya. Ada ilmu tertentu gitu ya. Ilmu tertentu lah mungkin. Sering Kalau saya sering tentunya. Coba seperti apa Pak ini Pak? Wow. Luar biasa, bagus banget ini sobat semuanya. Kesan yang tampak saya rasakan adalah dia kesannya memang sangat-sangat gagah banget gitu. Dari tampilan kerisnya. Pak Rahmat kasih minyak apa ini Pak? Ini minyak cendana. Oh minyak cendana gitu. Sangat-sangat dihargai banget ini pusakanya Pak Rahmat ini sobat semuanya. Kalau boleh ini apa Pak? Dapurnya dapur Mundaran. Oh iya, Mundaran. Iya, Mundaran. Iya, Mundaran. Mundaran asik ini. Untuk di pamornya sendiri kayaknya pamor Gendruwo. Gendruwo. Bisa diceritakan Pak waktu panjenengan katanya tadi ditelepon oleh Mbak Empunya. Sudah jadi ini pusakanya. Enggak, waktu itu gini, begitu saya ditelepon itu pun saya ditanya, serius enggak buat pusaka? Masih ditanya lagi. Oke gitu. Bang. Serius enggak buat ya, pusaka? Ya, membuat pusaka untuk pribadi. Oke Mbak, ya udah kalau itu ini dapurnya Mundaran. Terus pamornya waktu itu ada 2 pilihan. Ron Genduru sama Belarak Sineret. Gitu. Tapi waktu itu karena keris apa itu pamor Belarak saya sudah punya meskipun bukan keris pribadi. Saya pikir logika aja. Ron Genduru belum punya. Gitu. Ya udah. Oh gitu. Asik ini. Kalau boleh tahu ini pesannya di Empu siapa ini Pak Rahmat? Ini Empu Sekartaji. Empu Sekartaji Iya. itu mana Pak? Magetan. Oh Magetan. Iya, Oh Magetan. berarti ini bisa dikatakan kayak
keris-keris mageti seperti itu Pak? Jadi Iya, masih Satu terah ya? iya, masih orang Magetan. Iya, Masih orang Magetan, itu seperti itu. Oh. Untuk pembabarannya sendiri, Pak Rahmat, ini membutuhkan waktu berapa lama ini Pak untuk di garis panjenengannya ini? Ini berapa minggu Pak Ali ya kemarin ya waktu itu ya? Minggu. Ya sekitar 1 bulanan lah. 1 bulanan. 1 bulanan. Sekitar 1 Iya, bulan. 1 bulanan. 1 bulanan. 1 bulan itu berarti beliaunya kan cuma mengerjakan itu apa ya? Iya. Gak kerja lain-lainnya kan gitu. Jadi gini ya, bukannya saya istilahnya kita apa itu mendewakan besi, mendewakan keris. Oke. Saya sendiri waktu itu secara spiritual bisa saya rasakan selama saya pegang pusaka ini, begitu pusaka ini jadi Oke. dan langsung diserah terima ke saya secara apa ya, secara esoterik itu saya bisa merasakan. Bisa merasakan. Iya, dalam sisi apa saya ada perubahan, sisi apa ada perubahan, sisi apa ada perubahan. Oh gitu. Ini bukan berarti ini Ya. kita mendewakan, kayak apa, mendoakan Tuhan kayak Ya. syirik atau apa, bukan. Berkah doa. Berkat doa. Ya, berkat. Bagaimanapun juga Pak Rahmat ini bisa merasakan dari esoteriknya karena apa? Karena di sini bisa dikatakan bersemayam sebuah doa. Itu seperti itu Ya. Pak. Jadi itu tadi sobat semuanya, saya katakan bahwasanya kalau kita merawat keris sama halnya kita merawat doa, itu seperti itu. Bisa ditambahkan untuk Pak Ali. Pak Ali kan juga punya gitu. Menikmat keris baru. Dari keris baru. Iya. Pak Ali juga ini pernah pesan di Empu Sekartaji tadi. Ya, jadi apa ya, intinya itu kalau empu boleh kemana saja, tapi Empu boleh di mana saja. terserah orangnya Oke. mau kemana, mau ke Magetan, ke Solo, Oke. ke Jogja, Jogja, Madura, Madura. boleh kan. Kita nggak lagi untuk di endorse untuk satu empu ya, gitu, enggak. oke. Di sini kami cuma mengutarakan bahwa untuk menunjuk empu itu tergantung keyakinan masing-masing. Keyakinan masing-masing. Oke. Oke, benar sekali. Nggih, saya setuju. Kalau Oke. mengenai besaran mahar di mana-mana kalau nggak salah seperti itu. Seperti itu. Seperti itu di mana-mana seperti itu. Makanya saya ngomong yang di atasnya itu. Oke. Rata-rata di atas, di antara itu Di tadi. antara itu. Nah, Tapi memang kalau yang diutarakan oleh Pak Rahmat dan juga Pak Ali tadi sobat tentang masalah besaran dari maharnya. Kapan hari itu saya ditelepon seseorang Pak, bahwasanya beliau mau membuat keris baru, keris dari empu daerah mana itu. Itu sudah masuk di ratusan juta beliaunya. betul. Ratusan juta Pak. Tapi beliau memang memakai kayak apa? Kinata kayak Oh, iya, itu iya. seperti itu, ada berliannya seperti itu. Jadi untuk nilainya atau nilai maharnya itu sangat-sangat fantastis seperti itu sobat Cema. Tapi kalau untuk di panjenengan sobat, jika ingin membuat keris baru, nah seperti itu, kisaran dari maharnya pun sekitar 5 sampai 9, tidak menutup kemungkinan itu di atasnya ataupun juga di bawahnya. Seperti itu Bang. Iya. Oke. Mungkin ada lagi yang ditambahkan untuk di keris-keris buatan empu Pak, mungkin Pak Ali mungkin ada tambahan mungkin. Saya kira semua hanya sekedar ingin nguri-nguri. Oke. Satu, tidak untuk saling sombong menyombongkan. Gitu nggih. Satu itu. Kedua, ketiga apa ya, biar ada nilai spirit di masing-masing, Ada nilai spiritnya. di masing-masing apa ya, pembawa keris. Gitu nggih. Iya, dan nilai spiritnya. Oh ya Pak, bisa nggak kira-kira keris katakanlah ini kan agama pribadi, Iya. kita turunkan kepada anak keturunan kita nanti, apakah masih bisa dirasakan kayak seperti esoteri atau lainnya? Karena kita kan masih satu gen. Bisa. Bisa nggih? Karena kan ijab kabulnya ke kita. Ijab kabulnya ke kita. Haknya 100% milik kita. Oke. Mau dialihkan kemana kan boleh. Oh gitu nggih. Iya. Oh, makanya sobat semuanya kalau kalian memiliki keris-keris tinggalan dari leluhur, Nah, gitu dirawat. nggih. Iya, Dirawat. Dirawat. Jangan malah dibuang apalagi dilarung gitu ya. Apalagi Kalau gini, istilahnya keris kan juga menjadi sebuah ini Pak, apa kayak ini loh, ciri khas dari kalau orang zaman dulu katakan punya jabatan ini, kerisnya seperti ini, kan seperti itu, kan ada seperti itu. Menjadi apa itu namanya? Keris itu menjadi apa ya?
ciri khas itu loh dari seseorang iya. itu loh. Tanda Tanda, gitu. kalau misalnya seorang kesatria harus jalak, Seperti itu. atau bangsawan harus lima. Orang bangsawan di luar bangsa nggak boleh lima, seperti itu. Nah, kalau kita memiliki dari keris-keris leluhur kita itu kan otomatis kita mengetahui silsilahnya dulu. Oh, dia dulu yang punya adalah seorang ini, kan bisa dilacak dari situ, Pak ya. Bisa. Nah, kalau sampai dimaharkan atau dijual, otomatis kalian sudah hilang satu jejak dari silsilah dari leluhur kalian. Gitu guys. Saya gini loh, yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwasanya jika kalian memiliki pusaka-pusaka tinggalan, alangkah baiknya itu dirawat, gitu, nggih. Kalau kalian tidak mau katakanlah, saya nggak mau merawatnya, berikan kepada keluarga kalian yang masih dalam satu lingkup keluarga. Seperti itu, nggih. Iya. Jangan dibuang, apalagi dibakar. Ada juga yang digerenda. Wah, itu kan sangat-sangat sayang sekali itu, guys. Mereka itu mungkin masih belum tahu keluhuran dari sebuah pusaka. Nilai seperti itu. Nilai dari sebuah pusaka. Mungkin seperti itu, guys. Oke. Mungkin ada yang ditambahkan lagi, Pak, sebelum kita menginjak di sesi selanjutnya tentang masalah dari keris-keris ini untuk ini loh, kepada teman-teman. Saya kira sudah cukup lah, nanti bisa kan bisa ditambahkan di komentar kalau ada pertanyaan. Oke, itu saling melengkapi. Jadi nanti kalau kalian sobat semuanya jika ingin berbagi pengalaman atau hal-hal yang lainnya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Mungkin seperti itu. Mungkin untuk di selanjutnya Pak? Apakah kita melihat koleksi panjenengan ataukah kita ini, Pak? Saya tertarik dengan, saya tadi membawa sebuah contoh pusaka ini, Pak. Saya tertarik dengan pusaka Ngadiboyo. Bagaimana kalau kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol gitu tentang pusaka Ngadiboyo? Karena wilayah Provinsi Jawa Timur juga. Benar sekali. Nah, coba semuanya untuk diskusinya kita akan membahasnya di video selanjutnya.